Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Zapanika Putra, NPM saya 2455061008. Saya adalah bagian dari mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, dengan program studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan membuat video dari tugas saya dari matkul Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pembimbing Ibu Yesi dan Ibu Nur Rahma. Nah, di sini saya mempunyai tugas yaitu Oke, kita langsung masuk. Nah, ini dia XM Control Panel V3 versi terbaru ya, 3.0. Nah, di sini juga saya sudah membuka web localhost-nya yang ini ya. Kalian cukup mengklik dari ini aja. Nih. Yang ini. Nah, saya sudah buka di sini ya. Cuman dia masih kayak gini karena belum di running ya, belum dimasukin. Nah, karena kita akan membuat database di MySQL, kita cukup menghidupkan MySQL dan Apache ini yang pertama dan yang kedua ini teman-teman. Nah, kita di sini kan masih start ya. Kita klik tombol startnya ini dua-duanya. Nah, apabila sudah hijau begini, artinya sudah running teman-teman. Di sini juga udah nggak ada bacaan stop lagi, berarti sudah running. Oke, selanjutnya untuk membuka MySQL ada dua cara teman-teman, yaitu dengan CMD dan shell. Nah, di sini saya menggunakan shell ya teman-teman. Kita cukup klik shell-nya saja di sini. Nah, kita kecilin aja ya, biar lebih mudah lihatnya. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan perintah untuk masuk MySQL. Habis itu ini root. Enter. Welcome to the MariaDB monitor. Nah, berarti kita sudah masuk ke bagian localhost yang di sini teman-teman. Bisa kita ini refresh lagi apakah dia udah masuk. Menunggu agak lama ya. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau melihat database-nya. Kita kasih perintah show database. Titik koma, jangan lupa buat menutup, enter. Nah, yang ada di sini ini daftar database-nya teman-teman yang bawaan atau default. Ada information schema, MySQL, performance schema, phpMyAdmin, dan test. Ini belum diapa-apain ya teman-teman, masih bawaan. Oke, langkah pertama di sini saya akan membuat tabel mahasiswa ya. Untuk membuat database baru, kita menggunakan perintah create database, lalu diberi nama database-nya. Create database. Karena di sini saya namanya Raffi, jadi saya kasih nama Raffi aja yang mudah ya teman-teman. Oke, enter. Sorry, lupa titik komanya. Di sini ada query oke. Tanda karena perintah sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita masuk, perlihatkan aja show database Raffi. Show databases. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Kita refresh coba di sininya. Nah, udah ada ini ya. Sudah ada, sudah kebuat database-nya. Lalu kita masuk ke Raffi-nya ya, ke bagian database Raffi-nya ya. Dengan masukkan perintah use Raffi. Titik komanya jangan lupa, lalu di enter. Nah,
kita perintah show tables, enter. Empty set ini berarti karena belum ada tabel ya teman-teman, kita belum masukin tabel. Saya di sini akan membuat tabel data mahasiswanya. Langsung aja kita buat ya dengan cara create table. Karena di sini saya kelasnya PSTID, saya ingin membuat data mahasiswa PSTID saja yang mudah. PSTID. Buka kurung. Agar rapi, saya di sini saya taruh di bawah ya teman-teman, saya enter biar rapi dan untuk memudahkan juga ya. npm yang pertama saya menggunakan char untuk npm karena dia sudah pasti 10. Not null. Not null ini artinya kita harus mengisi ya teman-teman. Koma, lalu kita enter lagi, kita masukin nama, pakai varchar, ininya 30. Oh ya teman-teman, bedanya char sama varchar ini, char ini dia nggak boleh kurang dari 10 dan tidak boleh lebih dari 10, harus pas 10. Nah kalau varchar ini dia boleh kurang dari 30 ya teman-teman. Karena dia npm sudah pasti 10 untuk mengurangi ketidaktelitian kita ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 10 dia tidak bisa, harus 10. Nah kalau nama ini kurang dari 30 bisa teman-teman. Kita kasih perintah not null juga. Perintah untuk harus diisi, koma, enter lagi. Lalu selanjutnya masuk ke alamat, pakai varchar, ini 30 juga, not null, titik koma, lalu primary key, npm. Primary key ini perintah untuk agar tidak terjadi duplikasi data. Jadi npm ini tidak boleh duplikasi data teman-teman. Misalnya kita kasih contoh 001, nah itu tidak boleh dipakai lagi di 001. Dia harus 002 atau 003. Tidak boleh sama dengan 001 teman-teman. Oke, lanjut, kita enter lagi, kita tutup. Lalu titik koma, tanda. Oke, kita enter. Nah, query oke. Berarti sudah jalan perintah kita teman-teman. Lalu kita ingin melihat tabelnya lagi. Show tables. Titik komanya jangan lupa. Nah, sudah ada ya teman-teman di sini ya, udah nggak empty set lagi ya. Sudah masuk sini tables in Raffi, tabel dalam Raffi, tabel mahasiswa PSTID. Lalu kita untuk ngecek lagi desk PSTID. Nah, kita lihat di sini npm-nya menggunakan char sesuai di sini ya tadi teman-teman ya. Dia pakai 10, not null, namanya juga pakai varchar 30, not null, alamat juga varchar, not null ya teman-teman. Lalu kita insert std values untuk memasukkan ke dalam tabel yang di sini teman-teman. Kita masukin datanya. Insert, kita masukin perintah insert PSTID values, buka kurung, pakai tanda titik 2
tanda petik, masukkan npm 24550610008. Di sini saya menggunakan npm saya teman-teman. Menggunakan tanda petik 2 lagi, koma, tanda petik 2, Rafizawan, tanda petik 2 lagi. Oh ya teman-teman, saya ingin beritahu setiap yang ada char-nya ini karakter di ini varchar juga, dia harus memakai tanda petik 2 teman-teman di awal dan di akhir. Itulah dia kalau misalnya pakai char, dia harus ada tanda petik 2 di awal dan di akhir teman-teman. Kalau enggak nanti akan terjadi error. Lanjut, alamatnya tanda petik 2 Kemiling. Oke. Jika sudah, kita tutup kurung, lalu titik koma. Kita enter teman-teman. Query oke, sudah berjalan ya teman-teman ya. Lanjut, kita ingin menampilkannya. Bintang ini untuk semua ya teman-teman. From PSTID titik koma, enter. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Nih, yang saya masukin perintahnya tadi sudah masuk ke dalam tabel. npm, nama, alamat, npm saya di sini, nama saya dan alamat saya. Lalu saya pengen menambahkan kembali data teman saya. Kita masukin perintah lagi, insert PSTID values, buka kurung, enter, pakai tanda petik 24150610082. Kita tanda petik 2 lagi, koma, tanda petik 2 lagi, namanya M. Zinedine Zidane. Nah, kita tutup. Kita tanda petik 2 lagi, lalu koma, untuk alamatnya itu di Kandis. Nah, kita tutup kurung ya teman-teman, lalu titik koma, jangan lupa kita enter. Nah, selanjutnya kita mau melihat lagi, select bintang untuk melihat semuanya. Select from PSTID titik koma, jangan lupa, lalu kita enter. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Ini kenapa nama saya enternya di atas menjadi di bawah? Karena ini mengurut sesuai npm teman-teman. Di sini npm-nya punya kawan saya Zidan, dia 15, sedangkan saya 55. Saya masuk lewat jalur mandiri teman-teman, dan teman saya masuk lewat jalur SNBT. Jadi dia di atas saya teman-teman. Karena di sini angkanya lebih kecil ya, saya lebih besar. Lalu di sini saya ingin mengganti nama saya, ingin merubah nama saya menjadi nama lengkap lagi. Di sini kita memakai perintah update PSTID, karena tabelnya tabel PSTID. Set nama sama dengan Raffi Zakwan Eka Putra. Nah, kita pakai where di mana npm sama dengan 24550610008. Jangan lupa di titik koma teman-teman, kalau nggak error nanti nggak bisa jalan, nggak bisa ngerun ya. Oke, kita
kita ingin select lagi bintang from PSTID titik koma. Nah, di sini sudah terupdate ya teman-teman. NPM-nya juga sama seperti sebelumnya. Nama saya menjadi lengkap. Alamatnya tidak berubah ya teman-teman. Lalu kita ingin masukkan perintah delete. Saya ingin mendelete nama teman saya dengan perintah delete from PSTID where dimana npm-nya adalah pakai tanda petik 2415061 tutup kurung tanda petik lagi lalu titik koma, enter. Nah, kita select all lagi pakai bintang, select from cara cepatnya kita pakai ini ya teman-teman, tanda ke atas sama tanda ke bawah ini. Nih, langsung kita enter aja. Nah, nama teman saya sudah hilang ya teman-teman karena kita tadi pakai perintah delete. Jadi di sini yang tersisa hanya nama saya. Di sini juga saya ingin menghapus nama saya lagi. Delete. Biar cepat pakai ini aja teman-teman kita. Nah, sepertinya kelebihan. Nah, ini delete. Di sini cukup kita ganti npm-nya menjadi npm saya teman-teman, 24550610008. Nah, kita enter. Kita select lagi apakah sudah terhapus. Nah, empty set ya teman-teman, tandanya berarti tabelnya udah tidak ada ya. Sudah tidak ada tabel lagi teman-teman. Lalu kita ingin menghapus database Raffi yang ada di sini ya teman-teman. Kita menghapus dengan cara drop database Raffi. Titik koma juga jangan lupa di enter. Nah, sudah jalan perintahnya. Di sini juga udah nol ya teman-teman, udah nggak ada Raffi-nya lagi. Di sini berarti sudah hapus. Tinggal kita refresh di sini apakah masih ada. Nah, sudah hapus teman-teman. Sudah kita hapus karena di sini kita menjalankan perintah drop database Raffi. Yang terakhir kita cek lagi. So, database. Nah, sudah ada teman-teman sama seperti di sini ya. Mungkin itu saja tutorial dari saya dan juga itu merupakan tugas saya dari mata kuliah teknologi pengantar teknologi informasi. Mungkin ini memang videonya banyak kurangnya. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan belajar dari beberapa kesalahan saya untuk menjadi lebih baik. Mungkin saya juga menerima kritik dan saran dari teman-teman semuanya untuk kebaikan saya juga ke depannya. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf sekali lagi atas banyak kurangnya video saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.